Salam, saya Ferdinand Kamsimas Tenau, NIM 21520106 dari kelas IP 3B Ilmu Pemerintahan. Di sini terkait UAS, bagaimana menjelaskan hakikat pemerintahan dan beberapa video yang telah Bapak kirimkan. Mulai dari pertama, hakikat pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh negara, baik itu pemerintahan untuk kesejahteraan dan kebersamaan rakyatnya. Kemudian pemerintahan sendiri bukan baru muncul sekarang, itu sudah mulai dari awal dan terbentuknya manusia. Kemudian hakikat pemerintahan menurut para dosen. Menurut para dosen, hakikat pemerintahan yaitu ilmu yang menjalani, mengolah dinas-dinas umum untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan bersama. Entah itu baik dari dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten, yang ada di kota, untuk mengolah dan mesejahterakan masyarakat setempat. Baik, poin yang berikut yaitu genealogi pemerintahan. Genealogi sendiri berarti garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah, seperti bangsa Amerika atau suku Indian yang merupakan suku asli pertama Amerika, seperti mereka yang berasal dari Amerika, seperti mengklaim wilayahnya, contoh sampai ke Kanada atau sampai kemana. Ya, ini berkaitan dengan garis keturunan atau merupakan sedarah. Seperti mana genealogi ini, genealogi pemerintahan. Atau dalam artian lain, misalnya pemerintahan desa, tetapi sedarah. Contoh seperti kami di Papua sini, contoh di Naibrat, di daerah saya pribadi. Seperti dulu kakek saya, beliau merupakan seorang raja. Jadi beliau mengklaim wilayah beliau dari mulai Ayawasi kampung saya sampai ke wilayah orang lain. Tapi itu beliau menganggap bahwa itu pemerintahannya beliau, bahkan kekuasaan daerahnya beliau. Kemudian poin yang berikut yaitu pemerintahan sebagai gagasan. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Seperti zaman dahulu mulai zaman sekarang, demokrasi dilakukan melalui musyawarah bersama, musyawarah desa, musyawarah kampung, hingga saat ini. Pemerintahan sebagai gagasan ini menjadikan pemerintahan yang bebas dalam arti bebas pemerintahan sendiri memiliki suatu bentuk perintah dan pemimpin yang baik, pemimpin pemerintahan yang baik, sebagai contohnya kepala desa atau kepala kampung. Kepala desa atau kepala kampung ini sebatas limpahan wewenang dari bupati tidak sampai kepada yang paling bawah, tetapi itu tugas kepala desa dan kepala kampung. Kepala desa yang baik itu kepala desa yang pergi ke rumah-rumah warga, mencari tahu kesusahan sampai di dapur-dapur, apa yang kurang, apa yang kelebihan, apa susahnya masyarakat. Itu adalah bentuk pemerintahan yang sangat praktis melalui kepala desa yang langsung datang ke lapangan dan melihat langsung masyarakat di tempat. Poin yang berikut yaitu pemerintahan sebagai arena. Arena dalam arti arena bertarung, arena beradu argumen, beradu taktik. Seperti zaman sekarang, banyak partai politik, banyak caleg, cagup yang bertarung untuk mendapatkan kursi suatu jabatan, kursi pemimpin di daerah tersebut. Ini merupakan arena. Ini merupakan pertandingan arena, pertarungan arena, pertarungan ideologi, pertarungan pendapat.
Nah, ini makna arti dari pemerintahan sebagai arena. Tidak hanya sebagai gagasan, tidak hanya sebagai dasar, tidak hanya sebagai intuisi, tetapi pemerintah juga sebagai arena bertarung yang baik. Tentunya baik, walaupun ada pula yang bertarung cukup kotor dalam artian main-main licik dan sebagainya. Poin yang berikut itu pemerintahan sebagai instansi atau kelembagaan. Baik, pemerintahan sebagai instansi ini ada 3 poin yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Samuel Viner, itu ia bilang bahwa politik yang di dalam yaitu politik yang dilembagakan, dalam arti politik yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, politik yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kepentingan. Jadi politik ini dilembagakan untuk mengatur kepentingan, ya tentu saja kepentingan dan kebaikan masyarakat bersama. Kemudian yang kedua yaitu Kosratswela, ia menyebutkan pemerintahan itu pengaturan tindakan atau pengaturan kelembagaan. Beda seperti Samuel Viner tadi, yaitu politik yang dilembagakan, tetapi yang Kos yaitu pengaturan tindakan atau pengaturan kelembagaan. Tentu saja memiliki pengaturan di dalam kelembagaan tersebut, mengatur kelembagaan, mengatur peraturan tindakan untuk pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu susunan kelembagaan atau instansi arrangement. Instansi arrangement ini juga menjadi pertanyaan, apakah akan menjawab kepentingan rakyat, menjawab kepentingan bersama atau tidak. Jadi ini juga patut dipertanyakan. Instansi arrangement ini merupakan susunan kelembagaan, dalam arti instansi arrangement ini diperlukan dan dihadirkan kepada masyarakat. Kemudian poin yang berikut yaitu pemerintahan sebagai entitas. Entitas sendiri memiliki arti adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Misalnya tidak harus dalam bentuk fisik, abstrak misalnya, dianggap sebagai suatu entitas. Dalam pengembangannya sistem itu juga sebagai model mengembangkan komunitas dan pemrosesan internal, seperti misalnya menggunakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. Entitas juga sendiri merupakan satuan yang terwujud atau wujud, dalam artian pemerintahan yang terwujud dalam masyarakat. Pemerintahan yang wujudnya merupakan suatu kebijakan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah pemerintahan sebagai entitas, perwujudan pemerintahan untuk masyarakat, perwujudan tindakan, perwujudan dari pemerintahan itu sendiri. Kemudian pemerintahan sebagai proses. Menurut Clem Firner, pemerintahan sebagai proses tak terlepas dari administrasi, mana pada zaman dahulu sudah disebutkan bahwa government is politic blast of administration. Tetapi Frank Kuno pada zaman dahulu sudah bilang bahwa proses politik kuno merupakan menentukan kehendak, dan administrasi yaitu proses atau kegiatan untuk menjalankan tindakan itu. Sekian dari penjelasan saya, beberapa poin yang telah saya rangkum dalam satu video ini. Baik yang saya mengerti menggunakan pendapat dan penjelasan pribadi saya, dan melalui video-video yang telah
Bapak kirim melalui WhatsApp dan nonton lewat YouTube. Sekian dan terima kasih.